Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di 101.6 FM Radio Pemuda Sajana, radionya mahasiswa keren pejuang Sajana. The radio station you can live without. This is your radio. Semoga teman-teman pemuda Sajana semua sehat selalu dan bisa terus produktif walaupun terhalang pandemi ini. Juga jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kali ini ada Riri nih yang akan mengisi ruang dengar dan juga nemenin teman-teman semua selama 10 menit ke depan. Dan khusus hari ini, edisi Rabu 8 Desember 2020, Riri akan ngebahas tentang opini berita terkait COVID-19. So, stay tune terus di 101.6 FM Radio Pemuda Sajana. The radio station you can't live without. This is your radio. Baik, Riri akan ngebahas satu tema yang gak kalah keren nih teman-teman pemuda Sajana, yaitu International Opinion Regarding the COVID-19 Pandemic atau opini internasional mengenai pandemi COVID-19, di mana nantinya ada beberapa rekaman suara narasumber berisi opini mereka terkait COVID-19 yang akan Riri putar. Dan kerennya lagi, narasumber ini gak hanya warga negara Indonesia loh, tapi juga dari negara lain yang langsung kita kontak untuk dimintai pendapatnya. Keren banget kan? Sebagaimana yang kita semua ketahui, dampak dari COVID-19 ini memaksa kita untuk menghentikan proses belajar mengajar di sekolah dan universitas. Tak hanya berdampak pada bidang pendidikan, bidang lain seperti ekonomi dan sosial pun ikut terkena dampaknya. Dan tentu aja hal ini juga mempersulit masyarakat untuk bekerja. Serta dengan keadaan yang seperti ini, seluruh warga, masyarakat, dan umat manusia di seluruh dunia tidak bisa beraktivitas dengan normal seperti sebelumnya. Dan karena ditakutkan akan penularan virus COVID-19 yang tingkat penyebaran dan penularannya lebih cepat dibanding virus SARS dan MERS yang muncul pada tahun 2002 dan 2012, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah memutuskan untuk memindahkan proses belajar mengajar menjadi online atau daring. Kebijakan ini mulai diberlakukan awal bulan Maret 2020 yang lalu. Disebutkan juga pada laman resmi Kemendikbud Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah untuk memastikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 terlaksana dengan baik di daerah. Mendikbud juga mengatakan pada Rabu 2 September 2020 lalu bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Lebih lanjut, beberapa negara termasuk Indonesia juga memfasilitasi tenaga pendidik, pelajar, dan mahasiswa dengan bantuan kuota internet, serta memposting pelajaran ke YouTube untuk mempermudah pembelajaran. Dan baru-baru ini nih, ada kebijakan baru mengenai pembukaan sekolah yang akan dimulai pada awal tahun 2021 nanti dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kebijakan ini dikeluarkan, Mendikbud juga mengatakan bahwa sekolah yang berada di zona kuning dan hijau diperbolehkan untuk melakukan PBM secara langsung, sedang sekolah yang berada di zona merah tidak diperbolehkan. Kesepakatan diizinkannya penerapan sekolah tatap muka mulai tahun 2021 mendatang ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, juga Menteri Dalam Negeri. Keputusan ini melibatkan permufakatan dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta pemerintah daerah. Namun, apabila semua telah menyetujui kebijakan ini, keputusan terakhir bergantung pada masing-masing orang tua murid. Dan berikut, Riri akan putarkan rekaman suara seorang guru yang juga merupakan orang tua mengenai pendapatnya atas kebijakan ini. Menurut saya, bahwa kebijaksanaan yang telah disepakati, apakah itu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Kepala Daerah, dan yang lainnya, bahwa untuk masuk nanti di semester 2 di sekolah anak-anak, sebenarnya saya sebagai guru bahwa hal itu memang maunya anak-anak masuk karena
belajar di sekolah itu tentu akan lebih efektif dan lebih efisien, baik itu dari segi waktu yang terpakai maupun dari segi hal-hal yang akan kita sampaikan kepada anak secara langsung itu tentu akan lebih baik. Kemudian juga sebagai orang tua, saya juga berkeinginan agar anak-anak masuk lagi ke sekolah, belajar di sekolah, karena mengatur anak di rumah ya mungkin karena mereka di lingkungan tempat tinggal jadi banyak godaan, jadi mereka itu maunya susah untuk diajak untuk belajar. Jadi mereka itu bagusnya masuk sekolah kembali karena di rumah mereka nampaknya juga sudah bosan, sudah malas, sudah capek. Kita sebagai orang tua juga merasa kewalahan untuk memberikan pengertian pembelajaran kepada mereka, malah kadang-kadang kurang nyambung. Tapi mengingat kondisi sekarang ini, rasanya untuk masuk di semester 2 nanti adalah hal yang dirasa sangat was-was. Ya, bisa jadi hal seperti ini tidak akan pernah berakhir atau mungkin semakin memperparah keadaan. Ya, cuma kita berdoa saja kepada Allah, semoga saja wabah yang kita hadapi saat ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian saja pendapat dari saya. Kalau tadi Riri udah ngebahas tentang pembukaan sekolah di semester depan, sekarang Riri mau bahas tentang kuliah nih. Apakah hanya sekolahan saja yang akan diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka? Bagaimana dengan universitas? Karena kalau Riri pribadi nih, nggak suka dengan belajar online. Lebih nyaman aja kalau belajar tatap muka secara langsung. Karena kalau belajar online gini, kadang suka teledor sendiri dan lupa jadwal kuliah. Tak jauh berbeda dengan sekolah, universitas juga akan dibuka pada Januari 2021 mendatang dengan tetap syaratnya. Yang pertama, membentuk satgas di kampus dengan menyusun protokol kesehatan dan standar operasional prosedur atau SOP dan memastikan SOP dapat diikuti oleh warga kampus, ujar Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam di Hotel Bidakara Jakarta secara virtual pada Kamis 26 November 2020. Dan kampus hanya akan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selain daripada kegiatan pembelajaran tidak boleh diselenggarakan, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kantin, coworking space, kegiatan olahraga atau kesenian, diskusi kelompok, dan kegiatan lain yang menyebabkan kerumunan, tambahnya. Berikutnya ada rekaman suara dari salah seorang mahasiswi ITB tentang kebijakan pembukaan universitas pada awal tahun depan. Berikut kita dengarkan. Menurut saya, kebijakan pembukaan universitas oleh Menteri Pendidikan itu sah-sah aja, tergantung dengan kondisi daerah tersebut. Kalau misalnya daerahnya sudah relatif aman, sebaiknya diadakan itu lebih baik karena kuliah daring itu atau sekolah daring itu banyak kesulitannya baik bagi pengajar maupun peserta didik. Tapi kalau misalnya daerahnya masih termasuk yang zona berbahaya atau bahkan merah atau hitam, sebaiknya sih nggak diadain ya, karena rentan juga, kecuali dan itu tergantung kebijakan kampusnya lagi. Kalau misalnya untuk yang tugas akhir tuh penting untuk datang ke kampus, nah itu mungkin bisa dilonggarkan tapi tetap dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Tapi terlepas dari bagaimana kebijakan dan keadaan daerah tersebut, saya pribadi lebih cenderung untuk tetap meneruskan kuliah daring atau kuliah online karena sudah terlanjur nyaman. Ya, sekian. Dari apa yang disampaikan mahasiswi tersebut, dia menyatakan bahwa lebih menyukai pembelajaran online karena lebih sesuai. Dan ini berbanding terbalik ya dengan Riri yang suka belajar offline.
Dan kalau teman-teman pemuda sarjana gimana nih? Lebih suka belajar offline atau online? Tapi mau apapun jawabannya, yang penting tetap semangat untuk belajar dan jangan keseringan absen ya. Nah, kayaknya cukup pembahasan yang ada di dalam negeri. Gimana kalau kita move ke pendapat yang kita tunggu-tunggu nih? Riri punya satu narasumber lagi. Dan jangan berpindah saluran dulu ya, karena setelah iklan berikut Riri akan kembali lagi. So stay tune terus di 101.6 FM Radio Pemuda Sarjana, the radio station you can live without. This is your radio. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Terima kasih karena masih bergabung bersama Riri di 101.6 FM Radio Pemuda Sarjana, the radio station you can live without. This is your radio. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, Riri akan puterin satu rekaman suara lagi nih, yaitu pendapat dari seorang pegawai di Rusia selama pandemi ini. Gak perlu nunggu lama lagi, langsung aja kita dengar. Да, например, отсутствие на работе какого-нибудь работника, в связи с чем затрудняется сама работа или она невозможна вообще. Или изменение привычных процедур из-за необходимости соблюдения мер безопасности, ограничение собраний. То есть количество людей, которые могут собираться одновременно. Например, процедуры записи в больнице или какие-нибудь госорганизации для взятия каких-то справок и так далее. Увольнений из государственной организации нет, а вот частному бизнесу нелегко. Государство проводит работу по поддержке нуждающихся, как и добровольческие и волонтерские объединения. Первое – это наличие защитной маски, соблюдение социальной дистанции, и при появлении первых признаков ОРВИ человек идет на карантин и сдает анализы на коронавирус. Также запрещены массовые скопления людей. Nah, itu dia tadi rekaman terakhir dari narasumber kita hari ini. Dengan berakhirnya rekaman suara tadi, berakhir pula pertemuan kita pada edisi hari ini, Rabu 8 Desember 2020. Terima kasih sudah setia mendengarkan Riri dari awal sampai dengan sekarang. Semoga informasi yang Riri kasih ini bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Riri pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman Pemuda Sarjana semua. Jangan lupa terus saksikan siaran radio Pemuda Sarjana lainnya yang gak kalah menarik untuk didengarkan. Juga selalu patuhi protokol kesehatan, jaga diri kita, keluarga, dan orang lain dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.